Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Akila Iskandar dari kelas 12A ingin menjelaskan tentang materi supos. Suppositoria adalah sedian setengah padat yang dimasukkan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut melunak pada suhu tubuh. Bobot orang dewasa ada 3 gram dan anak-anak 2 gram. Ovula, sedian setengah padat, digunakan melalui vagina, berbentuk telur, dapat melarut, melunak, dan meleleh pada suhu tubuh. Beratnya 3-6 gram, umumnya 5 gram. Keuntungan obat bentuk suppositoria. Suppositoria dapat digunakan dalam pengobatan dengan efek lokal, misalnya pada pengobatan wasir atau infeksi rektal, dan dapat digunakan untuk pengobatan dengan efek sistemik, misalnya pada gangguan sistem pencernaan atau mual atau muntah, dirusak oleh asam lambung, merangsang asam lambung, absorpsi obat oleh selaput lendir rektal langsung ke sirkulasi pembuluh darah sehingga lebih cepat dibandingkan pemakaian per oral. Suppositoria berdasarkan tempat penggunaan. Yang pertama, rectum suppositoria. Disebut suppositoria saja. Bentuk peluru digunakan rektal atau anus. Beratnya 2-3 gram. Yang kedua, vaginal suppositoria. Ovula bentuk lonjong atau seperti kerucut digunakan lewat vagina. Beratnya 3-5 gram. Yang ketiga, uretral suppos. Bacilla bougis digunakan lewat uretra, bentuknya batang, panjangnya 7-14 cm. Bahan dasar suppositoria. Yang pertama, lemak coklat. Yang kedua, gelatin tergliserinasi. Yang ketiga, minyak nabati terhidrogenasi. Yang keempat, campuran PEG berbagai BM dan ester asam lemak. Yang pertama, suppositoria lemak coklat. Dapat dibuat yang pertama, campuran bahan haluskan menjadi minyak padat kamar, masa dibuat sesuai bentuk. Yang kedua, campuran ditambah minyak dalam keadaan lebur, dinginkan dalam cetakan. Zat pengeras dapat ditambah untuk mencegah obat seperti koral hidrat, fenol dapat melunak. Bobot suppos bahan dasar oleum kakao. Yang pertama, suppos rektal. Untuk dewasa, bentuk lonjong pada satu ujung, bobotnya 2 gram. Yang kedua, suppos vaginal. Bentuknya bulat atau bulat telur, bobotnya 5 gram. Dibuat dari zat pembawa larut dalam air, dapat bercampur dengan air, seperti PEG atau gelatin tergliserinasi. Yang kedua, pengganti lemak coklat. Dibuat dari berbagai minyak nabati seperti minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, atau diestrifikasi, hidrogenasi, fraksionasi menjadi minyak nabati terhidrogenasi dan lemak padat. Oleum kakao menurut Fornas Indonesia edisi 3, jika tidak disebutkan lain sebagai bahan dasar suppos adalah lemak coklat. Meleleh pada suhu 31-34 derajat Celcius, mudah tengik, mempunyai sifat polimorfisme dari bentuk kristalnya karena pemanasan yang tinggi. Di atas titik leburnya oleum kakao meleleh seperti minyak dan kehilangan inti kristal stabil yang berguna membentuk kristal kembali. Bentuk kristal oleum kakao. Yang pertama, bentuk alfa. Bila lelehan oleum kakao didinginkan segera pada 0 Celcius, bentuk ini memperoleh 24 derajat Celcius. Yang kedua, bentuk beta. Bila lelehan oleum kakao diaduk-aduk pada suhu 18-23 derajat Celcius, bentuk ini memperoleh 28-31 derajat Celcius. Yang ketiga, bentuk beta stabil. Terjadi dari perubahan perlahan-lahan bentuk alfa dan beta memperoleh 34-35 derajat Celcius. 4. Bentuk gamma. Terjadi dari pendinginan lelehan oleum kakao yang sudah dingin, yaitu 20 Celcius. Bentuk kristal yang stabil
Bentuk beta adalah bentuk yang dapat dipakai sebagai bahan dasar supos. Bentuk tidak stabil dapat dihindari dengan cara yang pertama, oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya, cukup 2/3. Yang kedua, penambahan sejumlah kecil bentuk kristal stabil kelelehan oleum kakao untuk mempercepat perubahan bentuk tidak stabil menjadi stabil. Pembekuan lelehan selama beberapa jam. Pemakaian air sebagai pelarut bahan dasar supos harus dihindari sebab menyebabkan reaksi obat dalam supos, mempercepat tengiknya oleum kakao. Bila air menguap, obat mengkristal dan dapat keluar dari supos. Supos bahan dasar lemak coklat sebaiknya disimpan pada suhu kecil 30 derajat Celcius. Pengemasan. Yang pertama, dikemas sedemikian rupa sehingga setiap supos tidak hancur dan mudah meleleh. Yang kedua, biasanya dimasukkan dalam wadah aluminium foil atau strip plastik 6-12 buah dikemas dalam dus. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Pemeriksaan mutu. Yang pertama, pK zat aktif. Yang kedua, tes titik lebur, terutama oleum kakao. Yang ketiga, tes waktu hancur. Yang keempat, tes kerapuhan. Yang kelima, tes homogenitas. Nilai tukar. Dengan menggunakan cetakan, maka berat suppositoria harus tetap. Nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui berat lemak yang mempunyai besar volume yang sama dengan 1 gram obat. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.